Dalam acara ini Lexa mengenakan gaun berwarna biru muda, sedangkan Eldrick memakai kemeja berwarna senada dengan Lexa dibalut oleh jas ketat. Para wartawan sudah siap di posisinya karena ini adalah acara live. Semua harus dipersiapkan sesempurna mungkin. Begitupun dua tokoh yang ditunggu-tunggu, jangan sampai terlambat. Lexa, Eldrick, dan Darren masuk ke ballroom diiringi dengan lampu flash yang terus menghujami tubuh mereka. Pasalnya Eldrick sebagai salah satu pewaris Guinan Drakor jarang mau tampil di depan publik. Terlebih dia adalah sosok pria yang banyak dikagumi oleh kaum hawa. Jadi wartawan tidak mau tertinggal satu detik pun setiap pergerakan Eldrick beserta istri barunya. Kini mereka duduk sejajar di atas podium, mencari posisi ternyaman sebelum acara dimulai, sembari mengikuti arahan dari penanggung jawab acara live. Dalam hitungan menit, acara pun dimulai. Lexa yang duduk di antara Darren dan Eldrick tetap memancarkan senyumnya untuk menghalau rasa gugup yang belum kunjung pergi. Berbagai pertanyaan terus bermunculan dan mereka bertiga dapat menjawab dengan sempurna karena seperti itulah kenyataan. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Perlahan nama baik hubungan pernikahan mereka mulai bersih, meski hanya duduk dan lebih banyak diam. Bagi Lexa, rasanya melelahkan, kepalanya sedikit berputar. Untung saja ada break iklan sehingga dia dapat menghabiskan minuman yang tersedia di meja. "Kamu gak apa-apa sayang?" tanya Eldrick melihat banyaknya peluk yang bermunculan di dahi. Dia meraih dua lembar tisu di atas meja lalu mengusap lembut, menghilangkan jejak keringat. Perilaku tidak sengaja itu justru membuat suasana menjadi riuh. Daddy Darren yang sedang turun berbicara dengan langit terjeda melihat pasangan pengantin itu sedang terlihat begitu romantis. "Udah mas, malu, sungguh pipi itu sudah merona." Tetapi Eldrick tidak mengindahkan permintaan Lexa. Dia hanya khawatir melihat istrinya memproduksi keringat terlalu banyak, mengingat dia belum makan sedari tadi. "Jangankan mengelap keringat, menciummu di depan mereka juga aku tidak masalah." "Au!" Jurus andalan Lexa saat suaminya mulai berbicara ngelantur adalah mencubit pinggangnya. Break iklan sudah berakhir. Daddy Darren juga sudah duduk di tempatnya. Acara live kembali dimulai. Jika Anda merasa apa yang dikatakan oleh artis bernama Yura Kalista Buana adalah fitnah, bukankah tidak mungkin juga apa yang Anda ucapkan merupakan fitnah? Pertanyaan dari seorang wartawan tidak mengentarkan hati Darren. Dia memberi kode pada langit yang ada di ujung ballroom untuk menunjukkan video yang dia rentas dari rumah Yura dan Lexa saat pagi tadi. Bukan hal yang sulit bagi Darren untuk mendapatkan bukti berupa rekaman CCTV. Tim Alpha selalu dapat diandalkan kapanpun. Tidak lama, sebuah layar besar menayangkan hasil rekaman CCTV saat Lexa melihat Andrew bersama Yura baru keluar dari kamar tepat di hari di mana mereka akan menikah. Sayangnya itu hanya video CCTV, tidak ada suara dari dalam. Namun mereka sudah dapat melihat ekspresi orang-orang dalam video, menandakan apa yang baru dijelaskan oleh Eldrick dan Lexa memang benar. "Stop!" Tiba-tiba terdengar suara teriakan dari arah lain. Beberapa tim kameramen kelimpungan. Bagaimana tidak? Ini adalah acara live, tetapi ada orang yang tiba-tiba datang merusak acara. Mata Lexa membola. Darren dan Eldrick menatap tajam, serta para wartawan turut menjatuhkan pandangan penuh ke arah wanita yang berjalan ke depan podium. Yura Kalista Buana, seorang artis yang sedang mencoba menaiki tangga karirnya, tidak akan
terima jika namanya harus hancur. Dengan pengakuan Eldrick dan Lexa barusan, itu semua fitnah. Sudah ada bukti di depan mata. Kamu ingin menjelaskan apa lagi? Tanya Darren menantang melalui mikrofon. Yura kini sudah berdiri tepat di depan podium, posisi yang pas supaya kamera dapat menangkapnya dengan bagus. Saatnya mulai menunjukkan bakat akting dengan menampilkan wajah sedih beserta matanya yang memerah berusaha mengeluarkan air mata buaya. Bukankah video itu tidak memiliki suara? Sebenarnya aku dan Andrew tidak melakukan apa-apa. Dia mencari Lexa untuk meminta kejelasan hubungan mereka karena malamnya Andrew memergoki Lexa dan Eldrick tidur bersama. Karena tidak tahu kamar Lexa, dia salah masuk. Dengan kondisi itulah Lexa memutarbalikkan fakta. Sesungguhnya dia yang sudah berselingkuh dengan Eldrick, bukan Andrew. Air mata buaya itu terus berproduksi, bekerja sama dengan hati busuk Yura yang sukses membuat wartawan merasa iba. Eldrick menggenggam tangan Lexa di atas meja, memberi sinyal bahwa semua akan baik-baik saja. Sementara langit memberi kode bahwa akan ada video yang ditayangkan kembali. Tidak lama kemudian layar besar kembali memutar video rekaman CCTV malam sebelum kejadian, tepatnya di The Bloods. Lalu apa kamu bisa menjelaskan situasi seperti apa yang pantas untuk rekaman ini? Eldrick akhirnya bersuara, wajahnya begitu dingin. Dia tidak lagi menampilkan raut ramah seperti sebelum kehadiran Yura. Yura membalikkan badannya, melihat ke layar. Terlihat jelas bagaimana dia dan Andrew saling berjumbu di tengah keramaian The Bloods. Itu tidak seperti yang kalian lihat. Yura kembali berpikir alasan lain yang dapat menyelamatkan dirinya. Kalau begitu jelaskan. Suara Eldrick membuat Yura semakin merinding. Andrew baru saja memergoki Lexa dan Eldrick. Dia sedang sangat kalut saat itu hingga melampiaskannya padaku. Yura Kalista, suara bariton itu benar-benar membuat atmosfer ballroom menjadi mencekam. Lalu katakan tepatnya kapan aku dan Lexa bertemu dan melakukan hal yang kamu tuduhkan tadi, lanjut Eldrick. Otak Yura benar-benar terganggu oleh tatapan Eldrick yang menyeramkan, membuatnya tidak dapat mencari alasan lain. Apa aku harus memutar video CCTV selama 3 hari ke belakang sebelum kejadian untuk menunjukkan gerak-gerik busukmu dan juga memperlihatkan bahwa aku dan Lexa sama sekali belum pernah bertemu sebelumnya? Yura berpikir, cepat berpikir. Hatinya meneriaki diri sendiri. Otaknya mendadak ngeblank, entah harus melakukan apa. Yura melihat tatapan wartawan yang seolah mengintimidasinya. Namun saat matanya menangkap seseorang di ujung ruangan, dia baru teringat akan rencana keduanya. Senyum licik kembali terbit di bibirnya. Aku memiliki saksi jika Lexa itu bukan wanita baik-baik. Seketika suasana menegang. Yura menatap 3 orang yang kini sudah berdiri dari kursinya dengan seringaian tajam. Lalu dia kembali memposisikan diri di depan kamera, seakan siap menunjukkan sesuatu. Tidak lama muncul Clara dari arah yang sama. Ketika Yura masuk tadi, aura antagonisnya terlihat nyata. Dia berjalan dengan sorot mata penuh kebencian kepada Lexa, bertatapan dengan Clara. Seketika tubuh Lexa menegang. Jika Yura dia sudah bisa diperlakukan tidak baik, tetapi Clara, Lexa benar-benar trauma semenjak kejadian 2 tahun yang lalu. Apakah hari ini akan terulang kembali? Eldrick ingin berbuat lebih sebelum 2 wanita iblis itu berbicara, tetapi dia ingat jika saat ini banyak kamera yang merekam, jika gegabah, bisa-bisa reputasinya menjadi buruk. Yura dan Clara bertatapan sejenak. Mereka sudah berdiri bersisian dan siap menyerang Lexa.
Bukankah Anda Ibunda Julio? Tanya seorang wartawan. Ada hubungan apa Anda dengan persoalan ini? Iya, saya adalah ibunya Julio, jawab Clara dengan senyum terbaiknya. Sekilas namun segera tenggelam, berganti dengan raut wajah tajam, seolah apa yang akan dia katakan menunjukkan kebenciannya pada Lexa. Tentu saja aku ada hubungannya. Aku tidak rela keponakanku menikah dengan wanita tidak baik-baik. Tante Clara, aku tidak membutuhkan pendapatmu. Eldrick berusaha menghentikan, meski kakinya masih menahan untuk tetap berada di tempat. Clara tidak menghiraukan, dia tetap melanjutkan apa yang ingin dia katakan. Asal kalian tahu, Lexa sudah pernah melempar tubuhnya ke anakku, Julio. Untuk apa? Yang pasti untuk memaksa Julio menikah dengannya. Tidak hanya itu, dia membuat Julio menjual mobilnya hanya untuk mengikuti hobinya yang suka berbelanja. Kepala Lexa kembali berputar. Cacian yang sama kembali dia dengar. Dia dihadapkan dalam kondisi yang sama seperti 2 tahun yang lalu, di mana dia telah membuat malu keluarganya dengan fitnah yang Clara lontarkan. Namun dia lebih kejam di hadapan kamera live yang masih menyala. Dunia akan melihat dan mendengar fitnah itu sekarang juga. Perlahan kesadarannya sirna, tubuhnya seakan tidak bertenaga untuk berpura-pura berdiri tegar menerima cacian dan makian itu. Eldrick dengan rahang mengeras dan tangan mengepal tidak akan membiarkan keadaan ini semakin memanas. Dia melangkah kakinya untuk turun ke podium. Sesungguhnya Yura dan Clara ketakutan melihat wajah emosi Eldrick yang meluap berjalan menghampirinya, tetapi mulut Clara tidak hentinya berbicara buruk tentang Lexa. Lexa, teriakan Darren menjeda semua aktivitas di dekat podium, termasuk langkah Eldrick yang sudah begitu dekat dengan sasaran terhenti seketika. Segala amarahnya sirna berubah menjadi kepanikan melihat tubuh istrinya tergeletak tidak sadarkan diri. Bulu mata lentik sang pemilik kini telah bergerak. Perlahan kelopak matanya terbuka. Pandangan yang semula kabur sedikit demi sedikit menjadi jelas. Lexa merasa tidak asing dengan kondisi saat ini. Bau karbol yang menyapa indera penciumannya cukup membuktikan jika dia sedang di rumah sakit. Dia menoleh ke sisi kiri. Lagi-lagi selang infus terpasang di punggung tangannya, tapi kini perhatiannya tertuju pada suaminya yang pasti sedang kelelahan hingga tertidur dengan posisi duduk. Eldrick menenggelamkan wajahnya di kedua tangannya yang dia letakkan di sisi tangan kanan Lexa. Rasanya tidak tega membangunkan Eldrick dan memintanya tidur di sofa, namun nyatanya pergerakan ringan dari tubuh Lexa yang sedikit bergeser dapat membangunkan Eldrick. Pria itu mendongak dengan muka bantalnya. Kelopak mata yang awalnya berat untuk dibuka kini berbinar melihat sang istri sudah tersadar. Sayang, kamu sudah bangun. Lexa hanya menjawab dengan senyuman dan anggukan samar. Eldrick nampak mengucek matanya untuk menetralisir penglihatannya yang masih sedikit pedih karena rasa kantuk benar-benar masih mendominasi. Sekarang jam berapa, Mas? Pulang yuk. Memangnya udah baikan? Aku nggak apa-apa nih, aku duduk aja, biasa aja, jawab Lexa mengangkat tubuhnya untuk bisa duduk tegak seperti biasa. Ya iyalah, botol infus udah habis 2, ucap Eldrick sedikit sewot. Oh ya, aku tidur kelamaan ya? Makanya kalau dibilangin gak usah ngeyel, seharian kamu makannya cuma sedikit, sedangkan kamu kan belum lama keluar dari rumah sakit. Maaf sayang, alhasil Lexa hanya bisa memberi cengiran kuda karena memang kesalahan ada padanya. Tadi dokter bilang kalau kamu udah sadar dan gak ngerasa pusing lagi, diperbolehkan pulang. Aku udah gak pusing lagi, ungkap Lexa begitu antusias. Ya udah, aku panggil dokter dulu ya. Lexa mengangguk senang karena dia tidak diharuskan menginap lagi di rumah sakit. Walau
Walau ruang pasien didesain seindah mungkin, namanya rumah sakit tetap saja tidak menyenangkan. Eldik beranjak dari kursinya, lalu meregangkan tubuhnya yang terasa kaku karena 1 jam tertidur dengan posisi duduk. Setelah dokter mengizinkan Lexa pulang, selang infus dengan isi tabung tersisa sedikit akhirnya terlepas. Rasanya sungguh nyeri berurusan dengan jarum besar untuk kedua kalinya dalam waktu berdekatan. Aku nggak mau sakit lagi, Mas. Gerutunya meniup bekas jarum infus yang ditutupi plester. Kini mereka sudah di dalam mobil. Eldrik juga sudah memberi kabar pada Mami Jo bahwa Lexa baik-baik saja, karena dia tidak henti-hentinya menanyakan kabar menantu kesayangannya itu. Aku juga nggak mau kamu sakit lagi. Karena itu kamu harus jadi istriku yang kuat. Jaga baik-baik tubuhmu dan hatimu, ucap Edik seraya menyalakan mesin mobil dan melaju keluar dari area rumah sakit internasional. Maaf, aku selalu menyusahkanmu dan kini justru membuat kamu membuat malu keluargamu, ucap Lexa penuh asa. Dia hanya bisa menunduk karena tidak tahu lagi harus berkata apa pada Eldek atau mertuanya. Jangan lagi menunduk seperti itu untuk kesalahan yang tidak kamu perbuat. Aku tidak suka melihatnya. Mobil melambat karena bertemu lampu merah di persimpangan jalan, membuat Eldek leluasa menghadap ke arah istrinya. Kita tahu yang Yura ucapkan sama sekali tidak benar. Begitupun apa yang Tante Clara utarakan. Jadi tegakkan dagumu. Edik meraih dagu Lexa, lalu mengangkatnya, membuat wanita itu kembali memandang Edik. Jangan buat mereka tertawa senang karena berhasil membuatmu terus menunduk. Janji padaku. Edik memberikan jari kelingkingnya. Lexa terdiam sejenak. Memang benar, tidak seharusnya dia terlalu lemah menghadapi Yura. Selama ini, dia tidak menganggap kejauhan jahat dari kakak tirinya. Tetapi kini dia sudah memiliki adik. Tidak mungkin jika dia terus membiarkan orang lain menjatuhkannya. Sama saja dia membiarkan nama suaminya ikut tercoreng. Lexa mengembangkan senyumnya, lalu mengaitkan jari kelingkingnya pada jari milik Eldek, bertepatan dengan lampu lalu lintas yang berubah menjadi hijau. Eldek kembali mengendalikan kemudi dan membelok ke arah kanan. Loh, kita mau kemana, Mas? Ini bukan jalan ke rumah atau ke tempat Mami. Lexa nampak tengok kanan dan kiri, melihat kondisi jalan, memastikan kalau Eldek memang salah arah. Maldives, jawab Eldek. Ngaco, kakek meminjamkanku jet pribadinya. Dia juga sudah memesan resort di Pulau Moufusi. Katanya itu adalah hadiah pernikahan untuk kita. Kamu nggak lagi bercanda, Mas? Untuk urusan honeymoon, aku tidak akan bercanda. Edik menaik turunkan alisnya sekilas saat dia mengalihkan pandangannya dari jalanan sejenak. Lexa melonjak dalam duduknya dengan girang. Rasanya sudah lama sekali dia tidak berlibur ke luar negeri. Kita jemput Deon yuk, dia pasti senang, ajak Lexa begitu antusias. No, kenapa? Wajahnya seketika berubah menjadi murung. Kita honeymoon, baby, bukan liburan keluarga, jawab Eldrik menekankan kata honeymoon supaya istrinya mengerti makna itu. Tapi Dion gak pernah jalan-jalan ke luar negeri. Setelah ini, aku janji sepulang kita dari Maldives, kita akan rencanakan jalan-jalan dengan Deon kemanapun yang kamu mau. Lexa kembali mengembangkan senyumnya, lalu merengkuh lengan Eldrik yang tidak dia gunakan untuk mengontrol kemudi. Makasih suami. Lexa menengadahkan kepalanya menghadap si suami. Pagi hari di rumah Anggoro, baru saja pria tua itu mendaratkan tubuh di atas kursi meja makan. Clara sudah berjalan dengan wajah berapi-api mendekati mertuanya. Pak, jelaskan padaku kenapa sekarang saldo di rekening biruku kosong. Apa segitunya Papa membela wanita murahan itu sampai mengambil semua uangku? Tanya
Tanya Clara terlihat begitu kesal. Hari ini ada arisan berlian dengan teman sosialitanya, tapi baru saja dia akan melakukan transfer, ternyata saldonya mendadak kosong. Kenapa? Rekening hijaumu sudah habis. Jatah saham milik mendiang suamimu apa tidak cukup hingga dengan mudahnya kamu menghabiskannya? Belum lagi tagihan kartu kredit ke rekening Julio yang sampai batas maksimum di setiap bulannya. Apa kamu seorang dermawan yang menghamburkan uang untuk panti asuhan atau panti jompo? Jawab Anggoro santai. Dia tidak melihat sama sekali wajah Clara yang memerah menahan marah. Anggoro justru membuka iPad dan memainkan jari telunjuknya di atas layar. Ini juga untuk keluarga kita, Pak. Aku harus bisa lebih unggul dari semua wanita sekelas kita. Apa kata mereka jika aku memakai barang-barang murahan? Bukankah mereka akan mengatakan kalau papa tidak sanggup membiayai kebutuhan menantunya? Clara tetap bersikeras mencari alasan hidup, menjadi menantu konglomerat. Untuk apa lagi jika bukan untuk membantu sang mertua menghabiskan uang yang tidak akan bisa habis itu? Percuma saja memakai barang berkualitas kalau mulutmu lebih kotor dari comberan. Pak, wanita murahan itu tidak perlu papa bela. Dia sudah memanfaatkan kita. Anggoro meletakkan kasar iPad ke atas meja kaca. Bunyi yang begitu keras membuat Lexa dia terlonjak. Seharusnya kamu tahu diri. Kalau masih ingin rekening biru terus mengalir dana segar, setidaknya jaga mulutmu. Sebenci apapun kamu dengan Lexa, dia adalah istri Eldrick, dan dana segar yang masuk ke rekening birumu adalah penghasilan dari nilai saham milik Eldrick. Jadi sebenarnya siapa yang memanfaatkan cucuku, Lexa atau kamu? Bentak Anggoro tidak tahan dengan kelakuan Clara yang dinilai sudah melewati batas.